Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia kembali naik tajam. Data terakhir menyebutkan kasus harian di bulan November mencapai 6.600 kasus, nyaris 3 kali lipat jika dibandingkan kenaikan kasus harian pada akhir bulan Oktober. Kenaikan ini salah satunya akibat penyebaran virus COVID-19 subvarian XBB yang sangat mudah menular. Seperti apa karakteristik varian XBB ini dan bagaimana menghadapinya? Berikut laporan khas Floganza bersama Vito Erlangga. Ya pemirsa, meskipun saat ini aktivitas masyarakat sudah berangsur normal, akan tetapi pandemi COVID-19 belum selesai. Bahkan saat ini pemerintah telah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Untuk wilayah Jawa Bali, PPKM level 1 diterapkan selama 14 hari, yaitu sejak 8 November hingga 21 November 2022. Sementara untuk wilayah luar Jawa Bali, PPKM level 1 diterapkan lebih panjang, yaitu selama 28 hari sejak 8 November hingga 5 Desember 2022. Perpanjangan masa PPKM tak lepas dari kenaikan angka kasus COVID-19 belakangan ini. Meskipun tak setajam saat varian Delta melanda, akan tetapi grafik kenaikan angka kasus harian COVID-19 terus bergerak naik. Kasus COVID-19 harian di Indonesia melonjak tajam pada awal November 2022. Berdasarkan data pada 8 November 2022, angka harian kasus COVID-19 melonjak tajam hingga mencapai 6.600 dalam satu hari. Kemudian, jika dibandingkan dengan data pada akhir Oktober, ini tentu sangat jauh berbeda dan sangat signifikan, yang mana pada akhir Oktober, kenaikan hanya sekitar 2.700-an kasus semata. Dan jika kita akumulasikan dengan data nasional kasus COVID-19 pada 9 November 2022 sudah tercatat adanya 6.500.000 kasus COVID-19 di Indonesia. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang dalam hal ini juga merupakan koordinator PPKM Jawa Bali memprediksi puncak kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia bisa saja terjadi pada 1 hingga 2 bulan ke depan, yaitu pada kisaran bulan Desember 2022 atau bulan Januari 2023. Hal ini disampaikan oleh Luhut pada saat menghadiri rapat evaluasi PPKM Jawa Bali. Prediksi ini tak lepas dari tren kenaikan kasus COVID-19 di sejumlah provinsi, khususnya di wilayah Jawa Bali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan kenaikan kasus COVID-19 harian Indonesia ditengarai akibat adanya 3 varian baru virus COVID-19 yang baru-baru ini disebut telah terkonfirmasi masuk ke Indonesia. 3 varian baru virus COVID-19 tersebut adalah varian XBB, XBB1, dan varian BQ1. Varian XBB disebut menjadi varian baru virus COVID-19 yang memiliki sebaran atau kemampuan penyebaran yang paling cepat di antara 2 varian lainnya. Hal ini berkaca dari apa yang sudah terjadi di Singapura belakangan ini. Dan seperti apa sebenarnya varian virus COVID-19 XBB dan bagaimana penyebarannya, saya akan mengajak Anda berbicara langsung dengan salah satu pakar terkait hal ini. Sebenarnya varian baru XBB ini seperti apa karakteristiknya dan bagaimana kekuatan penyebarannya, Pak? Ya, jadi varian atau subvarian, tepatnya subvarian XBB ini pernah terjadi peningkatan sangat pesat, sangat cepat itu di Singapura. Jadi sebulan yang lalu lebih begitu. Harusnya kita belajar dari negara Singapura.
pada waktu terjadi peningkatan XBB, hunian di rumah sakit sampai menyentuh 60-70%. Jadi tidak 100% sih di Singapura. Kemudian jumlah kasusnya meningkat, baik itu yang sudah divaksinasi pertama, kedua, dan booster ketiga, itu ada semua kasusnya. Menurut saya ada kemungkinan puncak kasus akan terjadi Desember. Tapi kan Pak Menteri mengatakan puncaknya mungkin terjadi pada Desember atau Januari. Bahkan Pak Luhut mengatakan mungkin puncaknya akan pada saat Januari, karena mungkin Desember itu banyak event-event yang akan dilakukan, baik Natal, Tahun Baru, dan belum lagi pertunjukan-pertunjukan yang sudah direncanakan. Harusnya pemerintah sudah mewarning pada saat XBB ditemukan di Indonesia. Pemerintah harusnya menghimbau kepada masyarakat agar protokol kesehatan digalakkan lagi. Tapi pada saat itu saya tidak mendengar dengan keras pernyataan mewarningnya. Kemudian sekarang sudah ada peningkatan sampai 6.000. Pemerintah menurut saya belum mewarning. Sekarang PPKM masih level 1, padahal ada kabupaten atau kota yang mungkin sudah melampaui level 1, seharusnya sudah dinaikkan menjadi level 2. Saran untuk masyarakat yang ketika mereka berada di keramaian, apa cara untuk bisa menghindar dari atau setidaknya meminimalisir dari paparan COVID-19 khususnya varian baru XBB ini, Pak? Ya, jadi itu harus diawali dari pemerintah. Pemerintah harus segera mewarning masyarakatnya, mulai sekarang atau mungkin mulai besok harus ada warning dari pemerintah supaya masyarakatnya menggunakan protokol kesehatan lagi. Kedua, ada seperti DKI Jakarta, denda kalau tidak pakai masker harus dilakukan lagi. Kalau tidak, masyarakat tidak akan peduli. Oke, berarti harus ada sosialisasi, kemudian juga sanksi yang tegas untuk penerapan protokol kesehatan. Betul. Demi kesehatan bersama ya Pak Miko. Betul, ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Miko atas waktunya. Yep. Sehat selalu Pak Miko, sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih. Sudah menjadi rahasia umum, virus COVID-19 saat ini telah bermutasi menjadi beragam varian baru. Selain varian Omicron dan Delta yang pernah menyerang Indonesia, saat ini varian XBB disebut-sebut menjadi biang keladi atas naiknya angka kasus harian COVID-19 di Indonesia belakangan ini. Varian baru XBB ini sebenarnya tidak jauh berbeda karakteristiknya dengan varian-varian sebelumnya. Subvarian yang pertama kali ditemukan di India ini merupakan turunan dari varian Omicron, yang mana dalam varian XBB ini mengandung bahaya yang cukup besar dibandingkan dengan varian-varian lainnya. Hal ini dikarenakan varian XBB memiliki kemampuan untuk menginfeksi, bahkan mereinfeksi mereka yang sudah pernah melakukan vaksinasi atau mereka yang sudah terpapar COVID-19 sebelumnya. Sebagaimana varian COVID-19 lainnya, subvarian XBB ini memiliki gejala yang hampir mirip-mirip seperti batuk, pilek, flu, dan sakit tenggorokan. Beberapa pasien dari subvarian XBB ini juga mengeluhkan mereka merasa kedinginan dan nyeri otot. Namun yang paling mengkhawatirkan dari subvarian XBB ini, subvarian XBB kerap tak terdeteksi saat dilakukan swab tes antigen. Ya, seperti kita ketahui, tren kasus COVID-19 di Indonesia kembali melonjak. Namun pertanyaannya adalah apakah masyarakat menyadari tentang hal ini? Terlebih saat ini ada subvarian baru virus COVID-19 yang mengintai masyarakat. Dan bagaimana upaya masyarakat untuk melindungi diri mereka dari subvarian baru ini, kita akan cari tahu bersama.
Sudah tahu sih, lihat dari beberapa berita katanya ada PPKM juga. Kalau saya pribadi ya lebih menghindari kerumunan yang pertama, yang kedua selalu pakai masker, bawa hand sanitizer. Kayak menghindar dari orang terlalu banyak, jadi kan ada barisan depan sama belakang, mungkin di belakangnya aja, jadi kayak nggak terlalu berdesak-desakan. Iya betul. Saya baca dari beberapa jurnal di Google. Ya mungkin jaga jarak dengan yang lain, terus memakai masker, menggunakan hand sanitizer. Mungkin jaga jarak sih, ngambil jarak yang paling belakang biar nggak bersentuhan dengan yang lain. Memang tak bisa dipungkiri hidup di tengah new normal akibat pandemi COVID-19 membuat kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan dan senantiasa menjaga kebersihan. Meskipun seperti kita ketahui, protokol kesehatan sendiri tidak bisa 100% untuk memusnahkan virus COVID-19. Akan tetapi, dengan mematuhi protokol kesehatan, ini menjadi salah satu upaya langkah terkecil kita untuk melindungi diri, keluarga, orang tercinta, dan lingkungan sekitar dari bahaya pandemi COVID-19. Tetap semangat beraktivitas dan selalu jaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan liputan khas Floganza bersama saya, Vito Erlangga, dan juru kamera Raga Firdaus dan Dimas Winardi. Sampai jumpa.